Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil pengamatan kami. Sebelumnya izin memperkenalkan anggotanya terlebih dahulu ya. Yang pertama itu ada saya sendiri, Agnaina Trismahani dengan NIM 220574. Ada Hazam Musyafa dengan NIM 22022450. Muhammad Zaki Arya dengan NIM 220370. Raden Dimas 220390. Dan yang terakhir ada Zahra Kusmanidar dengan NIM 22034441. Selanjutnya ada fenomena GIF yang akan disampaikan oleh Zaki Arya. Oke, untuk pada percobaan pertama, kita diminta untuk memasukkan jumlah sinyal yang berbeda, yaitu 7, 5, 3, 5, 7, dan 100. Lalu kita akan menganalisis mengapa sinyal tersebut persegi dan apa kaitannya dengan sinyal sinus. Nah, pada percobaan ini untuk mengubahnya kita dapat mengubah nilai N yang ada di dalam kode. Yang pertama ini nilai N itu sama dengan 3 dan akan menghasilkan gelombang seperti pada di kanan. Lalu untuk selanjutnya next. Sekarang ini nilai N diubah menjadi 5. Nah, gelombangnya di sini terlihat berubah, terdapat beberapa naik gunung dan bukit. Oke, selanjutnya. Nah, untuk nilai N sama dengan 7, gelombang sudah hampir menyerupai kotak. Nah, boleh di next lagi. Nah, yang terakhir ini nilai N sama dengan 100. Nah, di sini gelombang sudah terlihat seperti kotak. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Dikarenakan kita mendapati bahwa ketika kita merekonstruksi sinyal persegi menggunakan deret Fourier dengan jumlah komponen yang terbatas, fenomena Gibbs terjadi. Nah, fenomena ini menyebabkan adanya overshoot atau kelebihan pada tepi sinyal persegi yang terlihat seperti gelembung di sekitar titik-titik diskontinuitas. Nah, kaitannya dengan sinyal sinus adalah bahwa deret Fourier digunakan untuk merekonstruksi sinyal periodik dengan menggabungkan sejumlah komponen sinusoidal. Dalam konteks ini, ketidaksempurnaan rekonstruksi sinyal persegi dapat diatasi dengan menambah lebih banyak komponen sinusoidal. Nah, frekuensi yang berbeda dalam deret Fourier. Nah, inilah mengapa ketika kita menambah jumlah gelombang itu si eee, si grafiknya itu berubah menjadi kotak. Nah, dengan menambah lebih banyak sinyal sinus, kita dapat mendekati sinyal persegi dengan lebih baik dan mengurangi efek fenomena Gibbs ini. Nah, ini menunjukkan pentingnya representasi frekuensi yang lebih baik dalam deret Fourier untuk merekonstruksi sinyal periodik yang kompleks. Dengan kata lain, sinyal sinusoidal yang lebih banyak digunakan dalam deret Fourier membantu mendekati bentuk sinyal persegi dengan lebih baik. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya ada pengamatan frekuensi pada sinyal tunggal. Pada soal ini, eh, perintahnya adalah untuk mengubah frekuensi menjadi 5, 10, dan 20. Di sini terlihat bahwa F sama dengan 5 itu adalah menunjukkan bahwa frekuensi sama dengan 5 Hz. Dan di sini adalah amplitudenya sama dengan 1, dan yang di sebelah kanan ini adalah hasil dari kode programnya. Boleh di next. Nah, selanjutnya adalah kode program dengan frekuensi sebesar 10 Hz dan amplitudo sama dengan 1. Di sini terlihat bahwa F sama dengan 10 dan amplitudo sama dengan 1. Dan yang di sebelah kanan ini adalah hasil dari kode program tersebut.
Boleh di next. Selanjutnya adalah kode program dengan selanjutnya adalah kode program dengan frekuensi 20 dan A sama dengan 1. Di sini terlihat bahwa F sama dengan 20 Hz dan A sama dengan 1, dan di sebelah kanan ini adalah hasil dari kode program tersebut. Di soal berikutnya adalah untuk mengubah amplitudo sebesar 2, 4, dan 5. Pada kode program ini terlihat bahwa frekuensi sama dengan 5 dan amplitudo sebesar 2. Dan yang di sebelah kanan ini adalah hasil dari kode program tersebut. Selanjutnya adalah frekuensi 5 dan amplitudo sama dengan 5. Dan di sebelah kanan ini adalah hasil dari kode program di sebelah kiri. Boleh di next. Nah, selanjutnya adalah kode program dengan frekuensi sama dengan 5 dan amplitudo sama dengan 10. Dan di program ini yang berubah adalah amplitudo sebesar 10. Dan hasilnya seperti ini. Nah, percobaan ini memberikan pemahaman yang baik tentang sinyal dalam dua domain utama, yaitu waktu dan frekuensi. Pada domain waktu, sinyal sinusoidal digunakan sebagai representasi sinyal periodik dengan menggunakan persamaan yang umum, yaitu E sama dengan A sin 2V Ft. Pemahaman ini memberikan gambaran tentang bagaimana amplitudo sinyal berubah seiring waktu. Pada domain frekuensi diperkenalkan konsep FFT yang merupakan alat penting untuk mentransformasikan sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi. FFT mengizinkan kita melihat komposisi frekuensi dari sinyal dan menentukan di mana amplitudo tertinggi terletak dengan mengatur parameter frekuensi. Sebagai contoh, ketika menggunakan frekuensi 5 Hz, amplitudo tertinggi akan terlihat pada puncak 5 Hz dalam sinyal domain frekuensi. Dan pemahaman ini memiliki aplikasi luas dalam pemrosesan sinyal, analisis spektral, dan berbagai bidang lainnya. Mengenali sinyal baik dalam domain waktu maupun frekuensi membantu dalam menganalisis karakteristik dan perilaku sinyal, serta membuka peluang untuk manipulasi dan pengolahan lebih lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, berikutnya adalah pengamatan frekuensi pada kombinasi dua sinyal. Nah, kode ini menciptakan dua sinyal sinusoidal dengan frekuensi 10 Hz dan 30 Hz sebagai yang pertama sebagai frekuensi pertamanya S1 dan frekuensi keduanya S2. Nah, kedua sinyal tersebut kemudian dijumlahkan menjadi sinyal gabungan. Lalu dilakukan transformasi Fourier pada sinyal gabungan tersebut dan hasilnya ditampilkan dalam domain frekuensi. Lalu disesuaikan dalam parameter dan penambahan variabel agar sesuai dengan penggunaan dan definisi sebelumnya. Nah, dalam soal ini yaitu kode programnya kita mengubah frekuensi pada sinyal kedua menjadi 10 dengan hasil outputnya seperti yang pada grafik di samping. Lalu berikutnya adalah pengamatan frekuensi pada sinyal ini dengan frekuensi keduanya 25 dengan hasil dari grafiknya seperti yang ada di sebelah kanan. Lalu berikutnya juga sama, jadi mengubah frekuensi duanya menjadi 20. Lalu berikutnya adalah mengubah amplitudonya. Amplitudo di sini itu amplitudo sinyal keduanya yang diubah dalam soal itu adalah mengubah amplitudo sinyal kedua. Nah, amplitudo sinyal kedua itu di mana? Ada di bagian S2 itu yang angka pertama itu 1/3 pi. 1 dibagi 3 dibagi pi. Itu yang depan itu adalah amplitudonya.
lalu akan mengeluarkan hasil output menjadi seperti pada gambar. Lalu berikutnya adalah mengubah amplitudenya menjadi angka 5 dan menghasilkan seperti itu. Lalu berikutnya kode programnya amplitudenya diubah kembali menjadi 10, maka akan menampilkan gelombang seperti itu. Lalu, percobaan ini menggambarkan pentingnya variasi frekuensi dan amplitudo dalam pembentukan sinyal kompleks. Hasil sinyal waktu menunjukkan bahwa kombinasi dua sinyal menunjukkan sinus dengan amplitudo yang berbeda menghasilkan sinyal yang memiliki karakteristik unik dan kompleksitas tertentu. Faktor ini, seperti perbedaan amplitudo, memberikan kontribusi pada bentuk dan pola sinyal yang dihasilkan melalui analisis domain frekuensi menggunakan FFT. Kita dapat melihat komponen frekuensi utama dari sinyal yang dihasilkan. Perubahan frekuensi dan amplitudo tercermin secara jelas dalam spektrum frekuensi, lalu memberikan pemahaman lebih lanjut tentang kontribusi masing-masing sinyal terhadap hasil akhir. Dengan demikian, eksperimen ini itu memberikan kita sebuah wawasan yang penting dalam pemahaman sifat dan karakteristik sinyal, serta mengilustrasikan pentingnya variasi frekuensi dan amplitudo dalam pembentukan sinyal kompleks. Lalu berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk yang keempat, soal 4. Di sini kita memiliki frekuensi dengan kode itu ada F1, F2, F3, dan F4. Untuk yang di pertama ini, kita mendapati F1 sama dengan 1, F2 sama dengan 3, F3 sama dengan 5, F4 sama dengan 7. Nah, yang dihasilkan adalah grafik seperti ini, frekuensi amplitudo yang seperti ini. Dan yang di next slide-nya, nah untuk yang berikutnya ini, di sini kita diminta untuk merubah nilai dari F2, F3, dan F4. Nah, untuk F2 diminta untuk dirubah menjadi 10, dan F3 dirubah menjadi 20, dan F4 dirubah menjadi 30. Nah, di sini kita mendapatkan frekuensi dan amplitudo yang berbeda. Nah, program tersebut menghasilkan 4 sinyal sinusoidal dengan karakteristik frekuensi dan amplitudo yang berbeda. Setiap sinyal memiliki frekuensi unik, mulai dari 1 Hz hingga 30 Hz, dengan amplitudo yang terkait dengan nilai tertentu berdasarkan rumus yang diberikan. Sinyal-sinyal ini digabungkan menjadi satu sinyal kompleks menggunakan operasi penjumlahan. Dan visualisasi pertama dari program ini adalah grafik dalam domain waktu yang menampilkan sinyal gabungan terhadap interval waktu tertentu. Plot tersebut memberikan gambaran bagaimana sinyal kompleks berevolusi seiring waktu. Sementara itu, analisis frekuensi dilakukan dengan menggunakan transformasi Fourier terhadap sinyal gabungan. Grafik hasil transformasi Fourier ini menampilkan amplitudo dari komponen-komponen frekuensi yang membangun sinyal tersebut. Dalam hal ini, kita dapat melihat kontribusi relatif dari frekuensi-frekuensi yang ada, mulai dari 0 Hz hingga setengah dari frekuensi sampling. Hasil analisis frekuensi memberikan informasi tentang kontribusi masing-masing frekuensi terhadap sinyal akhir. Grafik tersebut memperlihatkan seberapa kuat atau domainnya masing-masing frekuensi dalam membentuk sinyal gabungan. Dengan demikian, program ini memberikan pemahaman tentang komponen-komponen frekuensi yang membangun sinyal kompleks serta bagaimana energi frekuensi terdistribusi dalam sinyal tersebut. Ini merupakan efek riak yang muncul pada deret Fourier dari sinyal periodik. Terjadinya karena ketidaksempurnaan deret Fourier dalam merekonstruksi sinyal tersebut. Sinyal tunggal juga dapat dipresentasikan dalam dua domain, yaitu waktu dan frekuensi. Dalam domain frekuensi, sinyal sinusoidal dapat dijelaskan melalui spektrum frekuensi yang memiliki satu puncak pada frekuensi F. Namun, ketika dua sinyal sinus dikombinasikan dengan amplitudo yang berbeda, hasilnya adalah sinyal yang memiliki dua puncak pada frekuensi F1 dan F2
Bahkan kombinasi 4 sinyal sinus dengan karakteristik frekuensi dan amplitudo yang berbeda juga dapat menghasilkan sinyal yang kompleks dengan komponen frekuensi yang beragam. Dengan demikian, fenomena ini juga akan mencerminkan kompleksitas sinyal periodik dalam kedua domain, waktu dan frekuensi, serta menyoroti keterbatasan dan karakteristik unik dan representasi deret Fourier. Mungkin cukup sekian dari kelompok 1, kurang yang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.